Hai, halo, selamat datang di Emosi Technopreneurship dan kali ini kita akan masuk ke sesi pertama, sesi yang akan bicara tentang bisnis digital di Indonesia. Kalau rekan-rekan sudah bergabung di Emosi ini, harapan kita rekan-rekan punya semangat yang sama untuk mengembangkan atau membangun bisnis digital di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai membangun atau mengembangkan atau merencanakan, yuk kita pahami dulu dua hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita terjun ke bisnis digital Indonesia. Ada dua hal. Yang pertama adalah kita mencoba memahami ekosistemnya atau lingkungan di sekitar kita, bagaimana bisnis teknologi di Indonesia bisa bertahan. Dan yang kedua, bagaimana usaha-usaha rintisan yang sudah ada, entah itu perusahaan, entah itu startup, bisa bertahan di Indonesia dan menjual jasanya terutama terkait dengan teknologi. Mari kita mulai. Apa yang paling menarik dari ekosistem bisnis teknologi di Indonesia? Ada yang tahu? Jawabannya adalah pertumbuhannya. Indonesia itu adalah negara yang terkuat di Asia Tenggara. Jadi rekan-rekan gak usah sangsikan bagaimana perkembangan bisnis teknologi di Indonesia. Di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara Indonesia sendiri di tahun 2025 gitu ya, diprediksikan ya untuk internet ekonomi ya. Pertumbuhan internet ekonomi itu sampai 133 billion ya US dollars. Dan ini tren pertumbuhannya konsisten ya di seluruh negara Asia Tenggara. Jadi guess what? Rekan-rekan akan paham bahwa bisnis teknologi ini bukan semacam peluang saja, tetapi ini adalah sebuah pasar yang cukup besar. Tetapi masalahnya kalau kita hendak masuk ke bisnis digital di Indonesia dan kita belum punya pengalaman, maka kita akan melihat dulu pemain kunci di Indonesia. Di tahun 2019 saja ada 3 unicorn di sektor e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, dan ZDID. Kemudian ada di ride hailing ada Gojek, tentu saja rekan-rekan sudah tahu. Di fintech ada OVO, dan di sektor online travel ada Traveloka. Ini startup yang berkembang, yang basisnya digital, basisnya teknologi, dan mereka terus grow, terus berkembang. Dan ini tidak luput dari penetrasi pengguna internet ya. Jadi kalau pengguna internet itu makin tinggi, rekan-rekan yang menggunakan atau membeli paket data itu makin tinggi, apalagi tengah musim-musim WFH seperti ini, pertumbuhannya akan terus meningkat. Orang-orang makin suka belanja online, orang-orang makin suka menggunakan jasa layanan pengiriman makanan dan sebagainya, menggunakan cashless ya, bahkan mungkin melakukan aktivitas-aktivitas lain gitu ya berbasis digital, maka ini akan makin besar. Coba rekan-rekan perhatikan pada masa-masa COVID-19 seperti ini ya, dampak bisnis teknologinya, banyak orang yang bertransaksi, migrasi dari transaksi yang konvensional menjadi online ya. Mereka lebih melakukan transaksi tersebut dengan online, bahkan menggunakan cashless ya. Ini yang menarik, kenapa ini adalah menjadi inti dari roda perekonomian di Indonesia. Dan tidak salah lagi bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini menyerap tenaga kerja lebih dari 10 jatuh orang. Dan kalau kita bicara itu, kita makin melihat banyak sektor-sektor yang mendapatkan manfaat positif dari peran bisnis teknologi ini. Contohnya misalnya sektor peternakan yang dibantu dengan teknologi IoT, atau sektor-sektor yang lain yang terhubung dengan teknologi yang membuat mereka lebih produktif. Jadi dampaknya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah berbagai manfaat yang bersifat positif yang mengembangkan manusia menjadi lebih baik. Tapi bisnis digital yang begitu besar itu tidak akan bisa tumbuh dengan sendirinya. Ada banyak rekan-rekan yang terlibat, ada banyak stakeholder yang terlibat. Ada perusahaan, ada pengembangan, ada investor, ada regulator. Di sini mereka saling bersinergi. Jadi perusahaan, startup atau korporasi mereka bersinergi, banyak juga startup yang lahir dari korporasi, atau startup beberapa juga berkembang dari inkubator atau akselerator yang mendorong bagaimana produk-produk mereka bisa dipenetrasi atau dikonsumsi oleh pasar. Dan pengembang ini tidak luput dari bantuan para investor, baik itu angel investor atau venture capital atau corporate venture capital. Dan jangan lupa, ekosistem ini akan aman pada saat regulasinya itu difasilitasi oleh pemerintah.
Contohnya misalnya kalau kita bicara cashless, maka ada platform pembayaran tersebut diatur oleh Bank Indonesia. Layanan pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Semua penggerak ekonomi yang rekan-rekan perhatikan di sana semuanya mengaku sebagai startup atau usaha rintisan teknologi. Apa sih startup gitu ya? Secara sederhana startup ya perusahaan gitu ya. Terus bedanya apa dengan perusahaan biasa dengan startup? Ini yang membedakan. Yang membedakan adalah perusahaan rintisan itu sifatnya agile, dynamic, proses bisnisnya dan cara bisnisnya dynamic, mengikuti tren pasar. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan misalnya ambil contoh Tokopedia misalnya. Tokopedia mungkin dulu hanya menjual barang-barang, kemudian mereka berkembang menjual jasa gitu ya, seperti menjual pulsa ya, kemudian menjual tiket dan sebagainya. Jadi dynamic. Anda juga mungkin pernah melihat Traveloka ya, yang fokusnya hanya untuk traveling. Siapa sangka Traveloka sekarang menjual voucher makanan. Jadi itu yang kita sebut dengan berkembang secara dinamis mengikuti tren pasar. Ini yang kita sebut dengan pola pikir growth first. Jadi yang penting berkembang terlebih dahulu, yang penting sustain, yang penting bisa survive gitu ya. Jadi organisasi-organisasi seperti itu yang mengakibatkan bisnis mereka bisa scale ya, bisa berkembang. Oke. Dan pola-polanya itu bisa beratur. Jadi artinya banyak perusahaan yang bisa juga ikut sukses dengan mengikuti model yang sama. Kalau misalnya dulu ada Tokopedia, tiba-tiba ada misalnya perusahaan ZDID atau Shopee atau yang lain seperti itu ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu melihat dari satu sudut pandang dan bagaimana masalah itu terselesaikan. Misalnya kalau kita bicara Gojek, bagaimana memindahkan move anything gitu ya, seperti itu. Dan kemudian mereka kembangkan dalam sebuah solusi yang tangkas, tidak canggih ya, tapi tangkas ya, seperti itu. Dan teknologi ini menjadi back end mereka sebagai enablernya ya, seperti itu. Nah ini sebuah gambaran mendasar bagi rekan-rekan yang ingin terjun ke bisnis digital. Ada 5 sektor ya yang terdefinisikan di MOC ini: retail, jasa, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ya, rekan-rekan bisa melihat poin-poinnya. Di retail ada e-commerce ya, di jasa ada on demand ya, ada seperti Gojek gitu, ada online travel ya. Di kesehatan ada health tech ya, ada medical software as services ya. Di pendidikan rekan-rekan lihat bagaimana perkembangan platform pendidikan digital pada saat work from home seperti ini ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga di aspek-aspek yang lain yang cukup menarik nih, property technology, agri-tech ya, financial technology, dan tentu saja insurance ya. Jadi rekan-rekan bisa melihat ini topologi yang umum yang menjadi sektor bisnis teknologi. Ada lagi? Ada. Tetapi ini yang kita lihat dapat berkembang dan juga menjadi dasar rekan-rekan untuk membuat bisnis berbasis digital. Dan kalau kita bisa lebih lanjut lagi, kita lebih mendalam ya, berdasarkan perkembangannya, maka sektor e-commerce ini menjadi sektor yang paling diminati ya, jual menjual ya, seperti itu. Tokopedia, Bukalapak, OLX ya, dan beberapa juga seperti Beribenka, kemudian Bineka Bisnis ya, Busy, kemudian dilanjutkan dengan online travel ya, seperti itu, dan online media. Dan yang terakhir adalah ride hailing seperti Gojek, Grab, Sejasa dan sebagainya. Oh, dan tebak ya, ada satu sektor lagi yaitu sektor financial technology yang empower semuanya. Lalu dari sektor-sektor yang sudah kita lihat, kira-kira tren teknologinya apa ya? Di sini kita melihat ada beberapa tren teknologi yang berkembang di perusahaan startup. Pertama adalah AI, artificial intelligence. Dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem rekomendasi, prediksi, searching, dan sebagainya. Bahkan beberapa juga menggunakan chatbot misalnya, berbasis natural language processing. Kemudian teknologi berbasis cloud computing. Ya, perkembangan teknologi cloud berkembang ya secara natural di Indonesia gitu ya. Tiba-tiba saja banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang mengembangkan data centernya di Indonesia. Artinya memang ada pasar di Indonesia.
Kemudian jangan lupa juga data analitik. Data analitik ini menjadi suatu yang paling banyak diminati akhir-akhir ini dengan banyaknya perusahaan menggunakan dashboard ya. Sehingga banyak startup-startup yang berkembang juga berbasis data analitik. Dan jangan lupakan juga Internet of Things. Ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan seperti agritech ya. Perusahaan seperti e-fishery ya, mereka mengembangkan teknologi startup rintisan yang menggunakan kemampuan IoT. Dan jangan lupa juga sektor-sektor lainnya seperti implementasi blockchain, arisan online misalnya berbasis blockchain, robotika ya, deep learning untuk mengambil sebuah keputusan tertentu ya. Itu menarik. Dan ini adalah tren teknologi di perusahaan rintisan. Nah, untuk membuat rekan-rekan lebih paham tentang apa yang sudah kita bahas, yuk kita melakukan sedikit refleksi pembelajaran. Siapkan catatan rekan-rekan, siapkan catatan digital juga tidak apa, seperti berbasis OneNote atau Evernote atau apapun. Misinya sederhana ya. Ambil startup di Indonesia yang rekan-rekan pernah tahu, pernah lihat gitu ya. Kemudian rangkum, buat catatan pendek mengenai profil perusahaannya, siapa pendirinya, investornya siapa, model bisnisnya mereka sehingga bisa bertahan bagaimana, teknologi apa yang digunakan, dan analisis pertumbuhannya. Ini nggak mudah, rekan-rekan harus melakukan riset dulu, melakukan pencarian informasi ya. Tapi dengan seperti ini rekan-rekan akan paham bagaimana mereka bisa sukses. Dan setelah rekan-rekan memiliki catatan tersebut, share catatan rekan-rekan di forum refleksi pembelajaran bisnis digital di Elok ya. Saya tunggu. Demikian untuk sesi kali ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.